Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Amal itu beda dengan pahala. Amal itu bahasa Arab dari kata amalun, artinya perbuatan. Perbuatan itu ya itulah amal. Jadi amal itu adalah perbuatan. Ada kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal itu, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putuslah amalnya. Maksudnya putuslah perbuatannya, bukan putuslah pahalanya. Beda itu. Jadi meninggal si anu, amalnya putus, tapi pahala tidak putus. Saya berikan gambaran. Kalau bapak ibu kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Begitu pensiun, putus amalnya di kantor. Maksudnya putus perbuatannya di kantor, tapi gaji pensiun masih diterima. Nah, itu pahala. Jadi lain amal, lain pahala. Nah sekarang, kesempurnaan amal, kesempurnaan perbuatan, pingin sempurna perbuatannya atau amalnya, ya dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah. Karena saja perbuatan itu tergantung dari niat. Jadi niatnya semata-mata karena Allah. Nah, ada niat sudah bagus, tapi cara berbuat itu lagi yang salah. Jadi untuk sempurna, niatnya semata-mata karena Allah, perbuatannya sesuai dengan tuntunan. Nah, barulah sempurna hasilnya perbuatan itu. Nah, sama puasa. Mau puasa wajib, niatnya mesti malam. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat biar sudah subuh, asalkan belum makan, belum minum. Ini persoalan niat. Nah, niat sholat beda lagi. Ada yang bilang saya sudah sholat, saya sudah niat di rumah baru ke masjid. Oh, itu niatnya sifatnya cita-cita. Jadi ada niat cita-cita, ada niat pikir-pikir, ada niat yang dipakai dalam sholat. Nah, lain lagi ceritanya. Ma huwa niyah, apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha bil qalb. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu dan langsung melakukannya. Tempatnya niat itu dalam hati. Nah, jadi ini niat dalam salat yang saya maksud. Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, ketika salat Allahu Akbar, sesungguhnya niat itu antara huruf alif dengan ra dari kalimat Allahu Akbar. Hatinya paham salat apa yang dilakukan, itulah sesungguhnya niat, kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Bagaimana dengan usalli farda duhri, usalli farda asri, usalli farda maghribi? Itu bukan niat. Tapi saya tidak berkata jangan baca usalli, silakan baca usalli, itu bagus. Sebagai alat untuk membangunkan hati supaya hati berniat. Nah, kesempurnaan amal itu niat semata-mata karena Allah, kemudian perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan. Yang tuntunannya ya dalil, ya Quran, ya hadis, ya qiyas, ya ijma. Sempurnalah perbuatan itu. Nah, perbuatannya sempurna, meraihlah pahala. Jadi pahala itu adalah hasil dari perbuatan. Itu pahala. Nah, esok lusa kita meninggal, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau mati anak cucunya Adam, putuslah amalnya, maksudnya putuslah perbuatannya. Perbuatan putus. Tapi sudah perbuat selama hidupnya itu dengan niat ikhlas sesuai dengan tuntunan, maka dia meraih pahala. Inilah yang dibawa ke akhirat. Nah, sehingga dalam ungkapan lain, yatba'ul mayyita salasa, yang menyertai mayat itu ada 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Maksudnya hasil perbuatannya selama ini, inilah yang menyertai ke kubur.
Fayarji usnani, dua yang kembali ahluhu, keluarganya, wa maluhu, kembali juga hartanya. Yang menyertainya masuk ke alam barzah adalah amaluhu, amalnya, hasil dari amal itu pahalanya. Kalau perbuatannya selama ini ikhlas, semata-mata karena Allah, lalu dia berbuat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, inilah yang menyelamatkan perjalanan ke akhirat. Subhanallah. Jangan kita selalu menghitung-hitung bahwa kalau saya begini, hasilnya begini. Itu sebenarnya tidak salah, tapi itu amat kecil nilainya. Contoh, dia mau baca suratul Waqiah, beramal dengan suratul Waqiah, supaya katanya ekonominya dicukupkan oleh Allah. Tidak salah, tapi jangan hanya di kelas itu terus. Pokoknya baca saja terus. Baca terus. Nanti Allah yang memberikan buah dari hasil amalnya, dari hasil perbuatannya. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ada saya nanya, kenapa sih rajin baca suratul Waqiah? Oh, supaya tidak miskin, Ustadz. Oh, bukan begitu. Memang sih ada ungkapan, man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abada. Siapa orang membaca suratul Waqiah setiap malam, tidak akan mungkin diterpa kemiskinan selamanya. Tapi jangan karena hanya dengan dasar itu sampai terus dia baca dengan hanya itu kemauannya. Terlalu kecil nilainya. Yang jelas bacalah semata-mata karena Allah. Allah pasti tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang beramal atau yang berbuat. Pasti Allah akan memberikan buah dari hasil perbuatan itu. Olehnya itu berbuatlah sebanyak mungkin, didasari dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, dan perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan agama. Maka inilah yang membuahkan hasil yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Sekian dan demikian, di lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.